hosted in or by Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Timnas Indonesia yang dikenal dengan julukan Garuda dikabarkan mendapatkan peluang langka untuk masuk ke babak playoff darurat kualifikasi Piala Dunia. Situasi ini terjadi setelah adanya perubahan mendadak dalam struktur kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA. Keputusan tersebut diambil adanya beberapa negara yang mengalami kendala administratif dan tidak dapat melanjutkan pertandingan kualifikasi. Hal ini membuka celah bagi tim-tim dengan performa konsisten di kawasan Asia, termasuk Timnas Indonesia, untuk mengisi slot kosong dalam playoff darurat tersebut. Ketua Umum PSSI menyambut kabar ini dengan penuh optimisme. Ia menyebut bahwa ini adalah kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah baru di pentas dunia. Dukungan penuh dari pemerintah serta masyarakat Indonesia diharapkan mampu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Pelatih timnas saat ini, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa timnya siap menghadapi tantangan besar ini. Ia menegaskan bahwa para pemain telah menjalani persiapan intensif dan berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi lawan-lawan kuat di babak playoff nanti. Meski belum diumumkan secara resmi siapa lawan yang akan dihadapi, beberapa negara kuat dari zona lain diprediksi akan menjadi pesaing berat. Namun, semangat juang tinggi dan dukungan supporter fanatik menjadi kekuatan utama bagi Indonesia. Jika berhasil lolos dari babak playoff darurat ini, maka Timnas Indonesia akan mencatat sejarah sebagai salah satu wakil Asia yang tampil di ajang Piala Dunia FIFA. Kini, harapan seluruh rakyat Indonesia tertuju pada Garuda. Mampukah mereka terbang tinggi dan mengukir sejarah di panggung dunia? Kita tunggu perjuangan mereka. FIFA yang dikabarkan tengah menyiapkan skenario darurat menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini diambil menyusul ketidakpastian keikutsertaan Timnas Iran di turnamen tersebut. Menurut laporan terbaru, FIFA mempertimbangkan menggelar babak playoff tambahan untuk menentukan satu tim pengganti jika Iran resmi dicoret atau mengundurkan diri. Dalam skenario ini, FIFA tidak akan langsung menunjuk pengganti, melainkan menggelar mini turnamen yang melibatkan 4 negara. Format yang direncanakan adalah 2 tim dari zona Eropa dan 2 tim dari zona Asia yang akan bertarung memperebutkan 1 tiket ke putaran final. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi atas situasi geopolitik dan faktor keamanan yang membuat status Iran belum pasti. FIFA ingin memastikan turnamen tetap berjalan adil dan kompetitif tanpa mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan. Sejumlah negara mulai dikaitkan dengan playoff tambahan ini. Dari Asia, beberapa tim seperti Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Irak disebut berpeluang masuk. Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai perubahan ini bisa menguntungkan tim tertentu, sementara pihak lain melihatnya sebagai solusi realistis dalam situasi darurat. FIFA hingga kini belum mengumumkan keputusan final. Organisasi tersebut masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi dan stabilitas turnamen. Jika disahkan, playoff tambahan akan menjadi salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah persiapan Piala Dunia modern, sekaligus membuka peluang dramatis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah mengarungi ketatnya Piala AFF pada Juli mendatang, skuad Garuda telah dinanti oleh turnamen yang jauh lebih bergengsi dan menguntungkan, yakni FIFA ASEAN Cup 2026. Tahun 2023 lalu, Timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina. Hasilnya, Timnas Indonesia yang saat itu dilatih Shin Tae-yong kalah dari Argentina dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kini, Timnas Indonesia punya agenda uji coba besar lagi, yakni menantang Timnas Perancis. Menpora Erick Thohir mengatakan peluang tersebut bukan hal yang mustahil selama ada komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan Federasi Sepak Bola Perancis. Erick Thohir menegaskan PSSI akan terus mendorong berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, termasuk menghadapi lawan dengan level tertinggi. Rencana melawan Prancis ini bakal masuk dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Untuk uji coba melawan Prancis, baik di level senior maupun usia muda, peluang itu pasti terbuka. Pada dasarnya, jika ada pertandingan yang bisa kami selenggarakan antara sepak bola Prancis dan PSSI untuk tim nasional kami akan terus mendorongnya ke depan, ujar Erick Thohir. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menilai pendekatan bertahap menjadi strategi paling realistis. Uji coba melawan Prancis, kata dia, bisa dimulai dari kelompok usia muda seperti U17 dan U20 sebelum akhirnya merambah ke level senior.
Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Mereka join langsung. Ya, memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Erick bilang ada 3 pemain yang kini sedang dalam proses naturalisasi. Dunia sepak bola internasional mendadak diguncang kabar mengejutkan. 3 bintang top Eropa, yakni Erling Haaland, Virgil van Dijk, dan Kylian Mbappe, dikabarkan siap memperkuat timnas Indonesia jelang Piala Dunia 2026. Kabar ini langsung viral di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari penggemar sepak bola global. Banyak yang tak menyangka bahwa skuad Garuda bisa dikaitkan dengan pemain-pemain kelas dunia yang selama ini menjadi ikon klub-klub elit Eropa. Isu ini semakin panas setelah muncul spekulasi tentang proyek besar naturalisasi pemain keturunan dan strategi ambisius untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level tertinggi dunia. Bahkan, beberapa pengamat menyebut jika hal ini benar terjadi, Indonesia bisa langsung menjadi kuda hitam di Piala Dunia. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun pihak pemain terkait kabar tersebut. Banyak pihak menilai berita ini lebih condong sebagai rumor atau spekulasi liar yang sengaja dihembuskan untuk menarik perhatian publik. Meski begitu, satu hal yang pasti, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap timnas terus meningkat, dan harapan untuk melihat Garuda tampil di panggung dunia semakin besar. Timnas Indonesia berpeluang mendapat sentuhan khas Brazil untuk memperkuat skuadnya. Kehadiran para pemain asing yang eligible dinaturalisasi ini diyakini mampu membuat permainan Garuda lebih hidup dan menghibur. PSSI saat ini tengah menyusun rencana matang untuk menambah kekuatan lewat jalur naturalisasi. Langkah ini diambil demi meningkatkan daya saing tim nasional di level internasional yang semakin ketat. Kabar soal proses naturalisasi tersebut telah dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia menyebut bahwa tahapan administrasi masih berjalan dan menunggu kepastian jadwal sidang di DPR. Arya menegaskan bahwa federasi tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Proses ini dinilai krusial agar pemain yang dinaturalisasi benar-benar sah secara hukum sebagai warga negara Indonesia. Sejauh ini, PSSI masih menutup rapat identitas pemain yang sedang diproses. Status sebagai raksasa sepak bola dunia tak lagi menjadi jaminan Italia untuk tampil di panggung tertinggi. Oggi è importante per andare ai mondiali. Ci teniamo questa. Status sebagai raksasa sepak bola dunia tak lagi menjadi jaminan Italia untuk tampil di panggung tertinggi. Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, Gliazzurri justru mencatatkan kegagalan beruntun yang sulit diterima. Absen dari Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir. Kegagalan ini tidak bisa lagi dilihat sebagai anomali semata. Tersingkir dari Swedia pada 2018 hingga kekalahan mengejutkan dari Makedonia Utara pada 2022 dan 2026 dari Bosnia menunjukkan pola yang berulang. Italia bukan hanya kalah, tetapi kehilangan kendali di momen krusial. Sepak bola Italia tidak hanya mengalami penurunan performa di lapangan, tetapi juga kehilangan arah dalam pengembangannya. Sistem yang dulu menjadi kekuatan utama, kini terlihat tertinggal dibanding negara lain yang lebih adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, tantangan untuk bangkit juga tidak ringan. Italia dihadapkan pada pilihan besar, mempertahankan sistem lama atau melakukan reformasi menyeluruh di berbagai sektor. Perubahan tersebut mencakup pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik seperti Serie A, hingga stabilitas manajemen tim nasional. Tanpa langkah konkret, sulit bagi Italia untuk kembali ke level tertinggi. Kegagalan yang terjadi bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan cermin dari masalah yang lebih dalam. Padahal, hanya beberapa tahun lalu, Italia sempat berada di puncak setelah menjuarai UEFA Euro 2020. Namun keberhasilan tersebut tidak mampu dijaga dan justru diikuti dengan penurunan performa. Secara teori, keberhasilan menjadi juara Eropa seharusnya menjadi fondasi kuat untuk membangun tim jangka panjang. Namun yang terjadi pada Italia justru sebaliknya.
Setelah menjuarai Euro 2020, Italia tidak mampu mempertahankan performa. Intensitas permainan menurun, sementara konsistensi hasil mulai goyah. Alih-alih berkembang, tim justru mengalami stagnasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut tidak diikuti dengan perencanaan jangka panjang. Italia gagal mengkonversi momentum menjadi sistem yang berkelanjutan. Salah satu masalah paling nyata adalah absennya striker yang benar-benar produktif. Italia tidak lagi memiliki sosok penyerang yang mampu menjadi pembeda di laga penting. Dalam beberapa pertandingan krusial, Italia kerap mendominasi permainan, tetapi gagal mengkonversi peluang menjadi gol. Hal ini menjadi masalah klasik yang terus berulang. Tanpa striker tajam, dominasi permainan menjadi tidak berarti. Italia kehilangan efektivitas di lini depan, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah minimnya kesempatan bermain bagi pemain lokal di level klub. Kompetisi domestik Serie A dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak diisi pemain asing. Hal ini membuat talenta muda Italia kesulitan mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi. Dampaknya sangat jelas. Ketika dipanggil ke tim nasional, banyak pemain belum memiliki pengalaman cukup untuk menghadapi tekanan besar. Italia dinilai terlalu lama bertumpu pada pemain senior yang sudah memasuki fase akhir karir. Alih-alih melakukan regenerasi secara bertahap, transisi dilakukan secara mendadak ketika performa pemain lama menurun. Akibatnya terjadi kekosongan kualitas di beberapa posisi. Situasi ini memperlihatkan bahwa regenerasi tidak berjalan secara sistematis. Italia kehilangan kesinambungan antar generasi. Kekalahan dari tim-tim non-unggulan menjadi indikasi adanya masalah mentalitas. Italia beberapa kali gagal menghadapi tim yang secara kualitas berada di bawah mereka. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan meremehkan lawan. Dalam sepak bola modern, kesalahan kecil seperti ini bisa berakibat fatal. Ketika menghadapi tekanan, Italia justru kesulitan menemukan solusi. Ini menjadi salah satu faktor utama kegagalan di laga penentuan. Italia dikenal dengan kekuatan taktik dan organisasi permainan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, identitas tersebut mulai kehilangan efektivitas. Sepak bola modern berkembang dengan cepat, menuntut fleksibilitas dan inovasi. Sementara itu, Italia dinilai terlalu lama bertahan pada pendekatan lama. Akibatnya mereka kesulitan bersaing dengan tim yang lebih dinamis. Permainan Italia terlihat mudah ditebak dan kurang variatif. Masalah struktural juga menjadi faktor penting. Pergantian pelatih yang cukup sering menunjukkan tidak adanya arah yang jelas dalam pembangunan tim. Setiap pelatih membawa pendekatan berbeda, tetapi tidak diiringi dengan sistem jangka panjang yang konsisten. Hal ini membuat proses pembentukan tim menjadi tidak optimal. Selain itu, kebijakan federasi dalam pengembangan pemain muda dan infrastruktur juga dinilai belum maksimal. Dibanding negara lain, Italia terlihat tertinggal dalam melakukan reformasi. Gagal lolos ke Piala Dunia 2026, muncul penilaian bahwa penyebab kegagalan Glyazzurri tersebut adalah karena skuad mereka saat ini hanya diperkuat oleh pemain anak mama. Italia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026 setelah takluk dari Bosnia dan Herzegovina. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica tengah pekan ini, laga Italia versus Bosnia berakhir imbang 1-1 hingga babak tambahan 120 menit. Saat adu tendakan penalti, tercatat hanya satu eksekutor Italia yang sukses menjalankan tugasnya, yakni Sandro Tonali. Sementara itu, Bosnia sukses menceploskan bola sebanyak 4 kali. Seorang pesohor asal Italia, Aldo Zilli, turut mengomentari kegagalan tim asuhan Gennaro Gattuso tersebut. Ia menilai bahwa para pemain yang ada di La Nacional saat ini merupakan pemain-pemain manja. Dia adalah sosok yang luar biasa, dia sangat bersemangat, cara dia melatih mencerminkan bagaimana ia bermain dulu. Sayangnya kami tidak yakin dia akan mampu membawa Italia maju untuk memenangkan sesuatu, karena menurut saya gaya sepak bola yang ingin dia terapkan tidak cocok dengan tim yang dia miliki saat ini. Sepak bola Italia sedang mengalami salah satu masa tergelapnya setelah tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia 2026 menyusul kekalahan mereka dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti 1-1, 4-1. Sehingga Italia absen dari Piala Dunia untuk 3 kali berturut-turut
setelah edisi 2018 dan 2022. Kekalahan tersebut memicu krisis di dalam Federasi Sepak Bola Italia, di mana Ketua Federasi Gabriele Gravina mengumumkan pengunduran dirinya, diikuti oleh Direktur Jenderal Gianluigi Buffon, dan kemudian Gattuso sendiri. Pemilihan presiden baru federasi dijadwalkan pada 22 Juni mendatang, sebagai langkah awal untuk menunjuk pelatih baru dan memulai fase rekonstruksi menyeluruh. Federasi Sepak Bola Italia menghadapi tantangan besar, terutama mengatasi ketidakseimbangan struktural yang menghambat perkembangan olahraga ini, serta persiapan untuk menjadi tuan rumah UEFA Euro 2032 bersama Turki. Presiden Federasi Sepak Bola Eropa Alexander Severin telah memberikan peringatan tegas, menegaskan bahwa turnamen tersebut tidak akan diselenggarakan di Italia kecuali infrastrukturnya selesai tepat waktu. Surat kabar Italia La Repubblica mengungkap detail menarik menjelang pertandingan play-off melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana sejumlah pemain tim nasional menanyakan insentif finansial yang dijanjikan jika lolos, yang diperkirakan sebesar 300.000 euro untuk dibagikan kepada 28 pemain. Hal ini memicu ketidakpuasan staf teknis dan mendorong pelatih Gennaro Gattuso untuk intervensi dengan alasan yang tidak tepat menjelang pertandingan krusial. Dengan kegagalan ini, sepak bola Italia memasuki fase kritis yang membutuhkan reformasi mendalam untuk mengembalikan posisi historis dan prestise Azzurri yang hilang di panggung dunia. Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kabar mengenai laga uji coba internasional yang mempertemukan timnas Indonesia melawan raksasa Eropa, timnas Italia. Kabar ini menyebutkan bahwa kedua tim yang sama-sama gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 tersebut akan bertanding dalam sebuah turnamen bertajuk Trofeo Cup. Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun Instagram @midnight.football_. Dalam postingan yang menyertakan poster resmi tersebut, disebutkan bahwa pertandingan akan digelar pada periode Juni-Juli 2026 mendatang. Narasi yang dibangun pun cukup menyentuh sisi emosional penggemar, mengingat kedua negara sama-sama merasakan kepahitan gagal lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Bahkan, unggahan tersebut menggunakan istilah trofeo trauma sebagai bentuk sindiran atas nasib serupa yang dialami oleh skuad Garuda dan Gli Azzurri. Namun, bagi para penggemar sepak bola tanah air yang sudah terlanjur antusias, tampaknya harus kembali menelan kekecewaan. Berdasarkan penelusuran, kabar mengenai laga Indonesia versus Italia tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Unggahan tersebut ternyata merupakan bagian dari tradisi April Mop atau April Fool's Day yang jatuh pada tanggal 1 April kemarin. Hingga saat ini, baik dari pihak PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia maupun FIGC, Federasi Sepak Bola Italia, tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana laga uji coba di antara kedua negara tersebut. Nasib serupa di kualifikasi. Meski kabar pertandingannya hanyalah candaan, fakta bahwa kedua tim gagal ke Piala Dunia 2026 memang benar adanya. Italia harus mengubur mimpi mereka setelah disingkirkan oleh Bosnia-Herzegovina lewat drama adu penalti, sementara langkah timnas Indonesia juga terhenti di fase kualifikasi pada Oktober 2025 lalu. Masyarakat diharapkan untuk tetap teliti dan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar di media sosial, terutama saat memasuki bulan April, di mana banyak konten bersifat satire atau candaan yang seringkali disalahartikan sebagai berita sungguhan. Dengan menghadapi tim sekelas Prancis sejak usia dini, para pemain muda Indonesia diharapkan bisa mendapatkan pengalaman berharga, baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental bertanding di level internasional. Selain itu, Erick Thohir juga melihat potensi besar dari kerja sama antar federasi. Ia ingin membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas pertandingan uji coba, tetapi juga mencakup pengembangan pemain muda, pelatih hingga sistem pembinaan sepak bola. Jika rencana ini berjalan, dampaknya diyakini akan sangat besar. Timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan lawan berkualitas tinggi, tetapi juga kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Meski begitu, tantangan untuk merealisasikan laga ini tidaklah kecil. Perbedaan level antara kedua tim masih cukup jauh. Prancis dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan kedalaman skuad yang luar biasa.
serta pengalaman di turnamen besar seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Di sisi lain, faktor jadwal internasional juga menjadi kendala tersendiri. Timnas Prancis memiliki agenda yang padat, sehingga diperlukan perencanaan matang dan negosiasi intensif agar pertandingan tersebut bisa masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday. Kami bisa mulai dari generasi muda seperti U17 dan U20, jadi hal ini sangat memungkinkan. Tutup Erick Thohir. Media Denmark ikut menyampaikan kabar buruk untuk timnas Indonesia mengenai playoff dadakan Piala Dunia 2026. Hal ini seiring dengan rumor pencoretan Iran yang semakin membuncah. Keikutsertaan tim Meli masih diragukan meski Piala Dunia 2026 akan digelar dalam hitungan pekan.